Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lagu bisa membawa sebuah pengalaman dalam hidup kita. Lagu juga bisa membawa kita itu ke perasaan hati kita itu dibawa kepada satu keadaan. Kadang-kadang lagu itu bisa menenangkan hati kita. Lagu itu bisa membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Sama seperti banyak lagu yang diciptakan, yang dinyanyikan oleh orang yang ketika kita mendengar kita sangat diberkati dengan lagu itu. Lagu yang begitu mengubah banyak orang. Sama juga dengan lagu ini. Lagu ini adalah lagu yang bukan hanya memberkati banyak orang percaya, bukan hanya orang-orang Kristen, tapi memberkati banyak orang di seluruh Indonesia. Bahkan lagu ini sempat dijadikan soundtrack sinetron yang begitu populer, begitu terkenal sinetronnya, dan sangat memberkati. Tapi tahukah kamu Melvin, bahwa lagu ini punya kisah yang begitu luar biasa, yang mungkin gak banyak orang yang tahu latar belakang lagu ini diciptakan atau ditulis gitu. Enggak kok, kalau Ko Henry tahu boleh dong cerita ke kita-kita. Cerita dari mana dulu nih? Cerita dari apanya dulu? Ya boleh. Cerita lagunya, penciptanya, atau? Bolehlah dari penciptanya dulu kok. Oke, lagu ini diciptakan oleh seorang pemuda musisi rohani dan penyanyi rohani namanya Jason. Ada beberapa lagu yang dipopulerkan, salah satunya lagu rohani dangdut. Mungkin ada yang ingat ada lagu rohani dangdut, itu penyanyinya adalah Jason. Jason memang mau mengawali karirnya di dunia tarik suara itu melalui ajang pencarian bakat menyanyi dangdut. Tapi rupanya dia menemukan panggilan hidupnya bahwa dia terpanggil untuk menjadi penyanyi rohani atau hamba Tuhan. Di samping dia seorang penyanyi, dia juga seorang pengkhotbah. Nah, lagu ini diciptakan oleh Jason dan dinyanyikan oleh Jason, walaupun lagu ini bukan Jason yang populer ya, yang dikenal masyarakat, benar nggak ya? Yang dikenal masyarakat kan Maria Sandi. Ya, lebih populer lagu ini dinyanyiin oleh Maria Sandi yang sangat booming. Tapi sebetulnya lagu ini diciptakan dan dinyanyikan oleh Jason dan dilatar belakangi oleh pengalaman hidupnya.
Jadi ketika Jason di usia sekolah, kira-kira di masa-masa SMP, dia punya seorang sahabat wanita. Jadi lagu ini terambil dari kisah nyata dari seorang teman baiknya dia, cewek yang mengalami satu masalah yang sangat berat dalam hidupnya, yang dia begitu marah, dia begitu kecewa dengan Tuhan, sehingga dia berpikir bahwa Tuhan, kenapa aku diizinkan mengalami peristiwa yang seperti ini. Kadang-kadang dalam hidup kita kan nggak tahu, ada hal-hal yang di luar kehendak kita, di luar ekspektasi kita nggak mau itu terjadi, tapi itu terjadi juga. Nah, sama seperti yang dialami oleh gadis ini. Dia begitu bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan izinkan dia mengalami hal yang sangat buruk. Kisahnya, pada waktu itu dalam kondisi yang sebetulnya bapaknya dari cewek ini dalam keadaan mabuk berat. Satu kali cewek ini mengalami satu keadaan, bapaknya pulang dalam keadaan mabuk berat, teler dan tidak sadar. Dalam kondisi yang mabuk itu, bapaknya memperkosa dia. Dia mendapatkan pelecehan seksual dari ayah kandungnya sendiri, dan peristiwa itu begitu membekas di hatinya. Begitu sulit dia memaafkan orang papanya. Bahkan dia begitu marah dengan papanya. Mahkota yang dimilikinya, sesuatu yang menjadi harga diri dan kebanggaan wanita, diambil dari hidupnya. Dia begitu marah, dan dia gak bisa ngampuni papanya. Singkat cerita, dia begitu histeris, dia mengalami gangguan mental, bahkan dia harus dipisahkan dari keluarganya. Yaitu cewek ini lahir dari keluarga yang cukup kaya, cukup mapan, keluarganya cukup berada. Orang berpikir bahwa hidupnya bahagia, tapi di tengah-tengah kebahagiaan itu dia mengalami peristiwa itu. Dan waktu dicerita ke Jason kaget. Dia juga kaget. Dan temannya ini gak bisa nerima keadaan. Singkat cerita, dia frustasi, dia mengalami gangguan mental, sampai dia harus dipasung tangan dan kakinya di halaman belakang rumahnya. Dan kejadian itu berlangsung bertahun-tahun sampai dia harus melahirkan anak dari hubungan itu. Dan pada satu ketika dia udah gak tahan lagi, dia berontak. Nah, yang menarik, ketika Jason mengetahui temannya mengalami peristiwa itu, dia hancur hati, dia juga sedih, tapi dia tetap datang ke tempat gadis itu untuk berdoa, menguatkan dia, berdoa. Sambil sesekali ngobrol, dia menulis puisi untuk dibacakan kepada temannya itu. Dia tulis sajak. Nah, waktu berlalu tanpa disadari, Jason pindah ke kota yang lebih besar, mengejar mimpinya, mengejar masa depannya, berkarir dan lain sebagainya. Kurang lebih waktu berlalu sekitar 15 tahun setelah itu, yang dia tahu bahwa temannya itu dalam keadaan dipasung tangan dan kaki, dalam keadaan dinyatakan gangguan mental atau gila, stres. Yang dia kaget, suatu ketika cewek ini tiba-tiba nelpon dia. Waktu cewek ini nelpon, dia kaget, loh, bukannya kamu, maaf ini ya, bukannya kamu lagi dipasung tangan dan kaki dan kamu dalam keadaan gangguan jiwa, kenapa bisa nelpon saya? Terus dia cerita, cewek ini cerita, pada tahun kesekian, nggak tahu karena rantainya berkarat atau kenapa, tiba-tiba belenggunya itu lepas. Nah, selama dia dibelenggu, ada dua hal yang terbersit di pikirannya. Yang pertama, dia kepengen bunuh diri. Dia gak sanggup menerima aib.
Yang kedua, dia kepengen bunuh papanya. Jadi itu cita-cita yang dia pendam. Pokoknya kalau sampai belenggu ini terlepas, itu yang akan dia lakukan. Entah dia bunuh papanya dulu baru dia bunuh diri. Begitu membekas sakit itu, luka itu, sampai dia gak bisa ngampuni. Singkat cerita, waktu belenggu itu terbuka, pasung itu terlepas, dia berontak, dia marah, dia berteriak-teriak. Semua orang menenangkan dia. Tapi ini yang menarik. Nah, dalam kondisi dia marah, dia gak bisa mengendalikan diri, tiba-tiba dia mengalami satu pengalaman yang supranatural. Dia seperti berjumpa dengan Tuhan. Dia berjumpa dengan kasih Tuhan. Seperti ada suara yang berkata, kamu harus mengampuni papamu. Kamu harus memaafkan papamu. Dan memang itu tidak mudah, itu butuh waktu memang. Seketika itu dia gak bisa terima. Tapi ketika dia memutuskan, Tuhan aku mau, aku gak sanggup, aku gak bisa Tuhan ngampuni papaku, aku gak bisa, tapi aku mau Tuhan. Nah, ketika dia mengambil keputusan untuk dia mengampuni papanya, ada damai sejahtera Tuhan yang turun, ada kekuatan ilahi yang turun. Singkat cerita, dia menenangkan dirinya kurang lebih hampir 1 minggu. Setelah itu dia setuju untuk dipertemukan dengan papanya untuk pertama kali setelah 15 tahun. Dia juga tidak tahu kok keadaan papanya. Papanya mungkin juga tidak tahu keadaannya. Dia sama-sama tidak tahu keadaannya. Ketika satu kali dia sampai di sebuah ruangan di rumah itu, ruangan yang cukup besar, ada seorang laki-laki yang berdiri di ada laki-laki yang duduk di pojok, di sudut ruangan itu. Dan ketika dia melihat sosok laki-laki yang tertunduk lesu duduk di kursi roda, dia tahu itu papanya. Dia langsung hampiri papanya. Dia berlutut dan dia ngomong, "Pak, aku memaafkan kamu. Aku mengampuni kamu, Pak." Mungkin kan kita nggak tahu keadaan papanya. Mungkin dari hati kecil papanya, saya yakin papanya juga kepengen sekali ngomong, "Nak, aku mau minta maaf." Mungkin papanya juga hancur hati, tapi karena stroke yang parah membuat papanya nggak bisa membuka mulutnya dan nggak bisa mengucapkan apa-apa. Papanya cuma bisa nangis, Dan hari itu keluarga ini dipulihkan. Dia mengalami damai sejahtera yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia merasakan begitu kasih Tuhan menjamah dia. Dan momen ini menjadi momen yang sangat mengharukan, karena ini menjadi kesempatan terakhir sebelum papanya dipanggil Tuhan, menjadi waktu pemberesan antara dia dengan papanya. Karena sebulan berselang setelah peristiwa itu, papanya dipanggil Tuhan, meninggal. Tapi mereka meninggal dalam keadaan bahagia karena ada pengampunan, ada kasih Tuhan. Nah, wow, kisahnya sungguh memberkati setiap saya jujur kok saya sendiri pun baru tahu kisah dari lagu ini. Ternyata lagunya kisahnya tuh sedih sekali ya, butuh berliku-liku masalah yang datang, apalagi ini dari papanya sendiri. Kalau saya pun mungkin kalau bukan karena Tuhan, saya juga tidak mampu gitu. Nah, mungkin dari teman-teman Fresh Talk baru juga mengetahui kisah ini, sama seperti saya juga baru mengetahui kisah ini teman-teman. Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk like, komen, kisah lagu apa lagi yang kalian mau kita perbincangkan di sini ya. Nah, kok dari lagu ini apa sih pesan Tuhan untuk kita semua? Oke, ini yang menarik. Pesan Tuhan melalui lagu ini adalah, lagu ini temanya tentang keintiman, tentang bagaimana kasih Tuhan itu menjamah hidup kita. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tidak ada lagi pengorbanan yang lebih besar.
Kita tidak butuh lagi kasih yang besar. Kita tidak butuh lagi pengampunan yang besar dari siapapun kecuali dari Yesus. Karena hanya Yesus yang sanggup melakukannya. Yang kedua, ayat ini, lagu ini juga berbicara tentang bagaimana kita harus melepaskan pengampunan. Kadang-kadang seperti kisah lagu ini, sesuatu dalam hidup kita berjalan tidak sesuai harapan kita, ekspektasi kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau ikut Tuhan itu jalannya harus A, B, C, D, E. Tapi Tuhan kadang-kadang membuat itu berjalan dari Z ke B, ke Z, ke A. Mungkin tidak sesuai harapan kita. Dan itu membuat kita terluka. Hari ini, Sobat Fresh Talk. Kita ngomongnya apa sih? Fresh Song, sorry. Jadi hari ini kita mau belajar bahwa kita harus belajar mengampuni. Kalau mungkin di hidup kita ada orang yang begitu menyakiti hati kita, membuat kita gak bisa melihat janji Tuhan. Mungkin pengalaman masa lalu, mungkin orang tua, mungkin teman dekat, mungkin sahabat yang begitu melukai hatimu, yang membuat engkau gak bisa melihat lagi janji Tuhan, gak bisa melihat lagi begitu indahnya masa depan yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu. Engkau harus mengambil keputusan untuk mengampuni. Atau mungkin kau bukan mengampuni orang lain, tapi mengampuni dirimu sendiri. Mungkin karena sebuah peristiwa engkau selalu menyalahkan dirimu, karena aku. Engkau gak bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Engkau harus mau melepaskan pengampunan supaya kasih Tuhan itu turun dalam hidup kita. Karena hanya kasih Tuhan, hanya anugerah Tuhan yang membawa kita mengalami damai sejahtera Tuhan dan melihat janji Tuhan. Makanya lagu keintiman, Sentuh Hatiku ini lagu keintiman, bahkan bisa di-medley dengan lagu-lagu lain yang bertema. Lagu apa itu kok? Salah satu contohnya adalah Seperti Bapa Sayang Anaknya. Nah, pesan buat semua yang menyaksikan tayangan ini, kalau ada yang membuatmu terluka, lepaskan pengampunan. Seseorang yang gak bisa melepaskan pengampunan itu seperti seseorang yang membawa monyet di atas kepalanya. Begitu mengganggu, begitu menyiksa, begitu membebani hidup. Itulah seseorang yang gak mau mengampuni. Dia akan terus bawa beban itu. Ibaratnya dia ngantongin sampah di hidupnya. Hari ini, setiap kita yang melihat tayangan ini, jangan pernah simpan sampah di hatimu. Lepaskan pengampunan. Yes. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk
bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Seperti Bapa Sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganku yang terbaik bagiku. hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.